Selamat pagi menjelang siang. Shalom. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ada satu pertanyaan penting yang pernah diajukan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Pertanyaan penting itu adalah, siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Pertanyaan ini bukan retorika, Bapak. Bukan pertanyaan biasa. Sebab jawaban terhadap pertanyaan ini akan mencerminkan kehidupan yang benar terhadap Tuhan. Siapakah aku ini? Jawaban terhadap pertanyaan ini akan mencerminkan sikap hidup yang benar terhadap Tuhan. Penghargaan yang benar terhadap Tuhan. Perlakuan yang benar terhadap Tuhan. Ciri-ciri sikap hidup yang benar kepada Tuhan. Seperti makin hari makin sensitif. Merasakan kehadiran Bapa Elohim Yahweh. Makin takut Tuhan. Makin mencintai Tuhan. Dan orang yang mencintai Tuhan itu pasti memiliki jam-jam doa. Selalu terbangun relasi yang baik dengan Tuhan. Selalu bercakap-cakap dengan Tuhan dalam setiap keadaan. Juga memiliki ketekunan dalam membaca Alkitab. Ketekunan dalam berkumpul dengan saudara-saudara seiman. Dan satu lagi Bapak Ibu. Seseorang yang dapat menjawab pertanyaan Tuhan, siapakah aku ini? Maka jawabannya itu akan tercermin dalam sikap hidupnya. Yang terakhir adalah, ia pasti melayani Tuhan. Pasti melayani Tuhan. Orang-orang yang tidak melayani Tuhan, dia memang tidak mengasihi Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu melihat lebih jauh lagi Matius 16 ayat 13 sampai 18 kita lihat bersama ya. Matius 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Kita akan melihat tentang percakapan antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Sudah? Oke, kita baca 2-3. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ayat 14, jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapa aku ini? Ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kita telah melihat percakapan yang sangat penting antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya di daerah Kaisarea Filipi. Pertanyaan Yesus
pertama kepada muridnya, ini bukan pertanyaan puncak Bapak Ibu. Ini bukan pertanyaan puncak. Tetapi pendahuluan dari pertanyaan yang sebenarnya ingin ditanyakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Yang pertama Tuhan bertanya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Kata orang. Begini Bapak Ibu, kemanapun Tuhan Yesus pergi, selalu banyak orang yang ikut serta. Berbondong-bondong mengikut kemanapun Tuhan Yesus pergi. Apakah orang banyak yang mengikut Tuhan Yesus itu mengenal siapa Yesus? Apakah orang yang banyak itu mengetahui asal usul dari mana Tuhan Yesus berasal? Atau identitas Tuhan Yesus, apakah mereka tahu? Apakah mereka mengenal? Sebetulnya pertanyaan ini bukan pertanyaan biasa, tetapi mengandung pengertian. Melalui pertanyaan ini yang dituju adalah apa yang diharapkan Tuhan. Yang diharapkan Tuhan adalah sebuah panggilan. Agar semua orang yang mengikut Tuhan Yesus, mengikut dengan sungguh-sungguh, mengikut karena mengenal, mengetahui siapa Yesus itu. Jangan seperti orang membeli kucing dalam karung. Maksudnya apa? Membeli kucing dalam karung. Asal percaya saja. Beriman gak bisa asal percaya saja. Asal percaya saja semua sakit hilanglah. Amin. Dibutuhkan percaya. Tetapi dalam mengikut Tuhan, mengiring Tuhan kemanapun Tuhan pergi, tidak bisa asal percaya. Itu maksudnya. Kenapa harus bertanya seperti itu Tuhan Yesus? Apa kata orang tentang aku? Jadi Yesus pasti mendengar desas-desus orang berpendapat tentang dirinya. Banyak orang berpendapat tentang dirinya. Kadang-kadang dicocok-cocokin gitu. Dicocok-cocokin. Saya mengenal Pak Eras sejak kuliah. Jadi waktu saya menikah, istri saya ikut saya melayani di satu tempat. Dan di gereja itu ada, di tempat di mana kami melayani, maksudnya, pemimpinnya itu berbadan, tegap dan mirip Pak Eras. Nah kita cocok-cocokan ya kan. Dan orangnya murah hati. Mirip Pak Eras. Nah jadi saya cocok-cocokkan tuh. Saya cocok-cocokkan mirip Pak Eras. Karena sebetulnya saya kangen dengan Pak Eras. Kangen. Saya sesekali diajak istri ke Perdatam. Tahu nggak? Kalau sudah deket gereja, saya tuh sakit perut, mules. Kenapa? Kenapa sampai mules? Kalau bahasa istri saya itu katanya senewen, mau ketemu Pak Eras. Saya senang dengan beliau. Walaupun dulu saya belum bersama dengan beliau. Istri dari mulai SMP kelas 3 sudah bersama dengan Pak Eras. Jadi kenal benar Pak Eras. Tahu. Kalau saya tidak. Saya mengenalnya sejak kuliah. Tapi saya senang beliau waktu mengajar tuh senang. Nah, jadi kembali ke kisah saya mirip-miripkan tuh waktu saya melayani di tempat lain. Saya bicara dengan istri. Ketika dia berbicara, ketika dia khotbah, mirip Pak Eras ya. Baiknya juga, galaknya juga. Mirip, tapi saya gak mau sebut namanya. Mirip. Saya cocok-cocokan. Jadi desas-desus pada saat itu, banyak orang berpikir Yesus itu, makanya Tuhan bertanya kepada murid-muridnya, menurut mereka aku siapa? Kalau kata mereka, Yohanes Pembaptis. Kenapa Yohanes Pembaptis?
Yohanes Pembaptis itu orangnya sederhana Bapak Ibu. Tahu baju yang dikenakan? Dari kulit. Ya kan, dari kulit binatang kan. Orangnya sederhana. Pemberitaan firman-Nya juga berapi-api seperti Tuhan Yesus. Yang disampaikan mengenai pertobatan, hidup kudus. Mirip seperti Yesus. Sementara Yohanes Pembaptis sudah meninggal Bapak Ibu. Jadi banyak orang yang kangen. Jadi dimirip-miripin lah gitu ya. Bahkan ada yang berpikir, Yesus jangan-jangan titisan dari salah satu nabi perjanjian lama. Makanya mereka mengatakan Yesus seperti Elia. Apa yang dia lakukan Elia? Elia pernah membangkitkan seorang anak janda di Sarfat. Yesus juga pernah membangkitkan orang mati. Seperti Elia membangkitkan anak yang mati, yaitu anak seorang janda di Sarfat, ya kan? Yesus juga dicocokin, jangan-jangan dia Elia, titisan Elia. Nah, yang ketiga, Yesus dikira Yeremia. Kenapa dengan Yeremia? Yeremia sejak dari kandungan sudah dinubuatkan akan menjadi nabi. Dan Yesus juga begitu kisahnya. Jadi dimirip-miripkan. Yang pasti Yesus bukan Yohanes Pembaptis, amin. Yesus bukan Elia, amin. Yesus bukan Yeremia. Siapa Yesus? Nanti kita akan lihat dalam percakapan-percakapan itu Bapak Ibu. Jadi di sini di ayat 13, dengan simpang siurnya pendapat orang tentang ciri-ciri Yesus, dengan banyaknya versi tentang siapa dia, Yesus mengajak murid-muridnya ketika bertanya, kata orang siapa aku? Yesus hendak mengajak murid-muridnya untuk merenung lebih dalam tentang siapa dia di mata mereka. Jadi sebelum Tuhan bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapa aku? Tuhan bertanya dulu, menurut mereka siapa aku? Menurut mereka siapa aku? Di sini Tuhan sebetulnya sedang mengajak muridnya untuk merenung sebelum sampai kepada pertanyaan puncak. Menurut mereka siapa aku? Baru Tuhan bertanya, menurut kamu siapa aku? Supaya mereka mengikut Tuhan, gak ikut-ikutan. Ikut Tuhan bukan karena pendapat umum, tapi menurut kamu siapa aku? Kan banyak orang ikut Tuhan ikut-ikutan sebetulnya. Dibaptis ikut-ikutan. Benar gak? Gak boleh dibaptis ikut-ikutan, gak boleh. Harus sebuah keputusan yang pribadi banget. Kenapa kamu memutuskan dibaptis? Pasti punya alasan. Nah, alasan itu yang penting banget. Amin Bapak Ibu. Harus ada alasan. Alasannya apa dibaptis? Kalau ikut-ikutan itu namanya follower. Kalau follower, ya tergantung anginnya kemana. Tergantung dekat sama siapa. Saya dekat sama dia, ya ikut dia. Dia gak ada, saya juga gak ada. Rata-rata begitu. Kenapa sih anak ibu gak mau sekolah minggu? Kenapa? Karena gak ada temennya. Kalau ada temennya, dia ikut. Tapi itu anak-anak. Kalau kita yang sudah dewasa ini jangan begitu. Amin. Gak ada Pak Sijabat di situ, adanya Pak Simanjuntak, gak masalah mestinya. Amin. Aku gak cari Sijabat di situ. Aku cari Tuhan di situ. Amin Bapak Ibu. Nah, mestinya begitu. Follower tuh ikut-ikutan apa kata orang. Tuhan mengajak murid-murid merenung, coba dari berbagai pendapat, dari berbagai simpang siurnya pendapat orang tentang dirinya. Menurut kamu aku siapa? Kalau kata orang, Yesus itu Yohanes Pembaptis, Nabi Elia, Yeremia. Tapi menurut kamu siapa? Nah, pertanyaan puncaknya adalah di situ. Menurut kamu siapa? Sebab banyak orang ya Bapak Ibu, hanya sebatas
kenal mungkin. Tetapi tidak kenal dekat. Pernah nggak Bapak Ibu mendengar orang berkata begini? Saya sebetulnya nggak tahu dia siapa. Tapi saya pernah mendengar tentang dia banyak hal. Pernah dengar begitu? Artinya apa? Aku sih sering dengar dia, tapi aku banyak tahu tentang dia, gitu. Tapi aku tidak tahu siapa dia. Pernah nggak berpikir begitu? Bapak Ibu tahu Pak Prabowo? Tahu banyak tentang Pak Prabowo. Tapi Bapak Ibu pasti tidak tahu siapa dia. Bapak Ibu pasti banyak dengar tentang saya. Bapak Ibu tahu siapa saya? Gembala GSKI Bekasi. Jadi gini, banyak hal yang kita tahu tentang seseorang, gitu ya. Kita tahu banyak hal kita dengar tentang seseorang, tapi kita tidak tahu siapa dia. Gitu kan ya. Nah, Tuhan mengajak muridnya untuk merenung dan berpikir. Tahu gak siapa Yesus? Itu maksudnya. Tahu gak siapa Yesus? Supaya benar-benar sebetulnya dikehendaki Tuhan kita ini mengetahui siapa Tuhan itu dengan kedalaman. Kita mengenal Tuhan itu dengan kedalaman. Mengenalnya secara pribadi dan benar-benar mengenal secara mendalam siapa Yesus itu. Siapa Yesus itu? Amin. Mengenal Tuhan secara mendalam. Memang Bapak Ibu adalah orang-orang yang luar biasa. Orang-orang terpilih. Dan merespon secara benar. Makanya hadir siang ini di sini mendengarkan firman. Makanya Bapak Ibu menjadi orang Kristen. Bapak Ibu orang-orang yang beruntung. Sebenarnya Bapak Ibu, tidak seorang pun datang kepada Yesus kalau tidak ditarik oleh Bapa. Betul. 12 orang murid dapat menjadi murid-murid pilihan Tuhan Yesus itu kan ditarik. Tapi tergantung responnya ya. Yudas gak bertahan, responnya beda. Oke, tapi yang penting kita harus tahu dengan demikian kita bersyukur bahwa kita ini ditarik Bapa. Yohanes 6 ayat 44 coba kita lihat. Kalau bukan Bapa yang tarik kita gak bisa Bapak Ibu. Bapa mengutus putra tunggalnya. Tetapi orang-orang yang bisa percaya itu sesungguhnya ditarik oleh Bapa. Coba baca. Baca 2, 3. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada. Dan orang-orang yang ditarik Bapa sehingga bisa percaya kepada Yesus akan dibangkitkan pada akhir zaman. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bapak Ibu orang-orang beruntung. Coba kiri kanan. Katakan. Kepada istri dan suami. Bapak, papi beruntung, mami beruntung. Mama beruntung loh. Kamu nak beruntung. Bisa percaya Yesus. Itu karena ditarik Bapak. Memang saudara gak sadar kapan ditariknya, gak sadar. Tiba-tiba saja terus makin hari. Makin mencintai Tuhan. Diawali tertarik. Ada orang tertarik ikut Yesus itu cuma gara-gara pohon terang. Gitu. Ada orang ikut Yesus cuma gara-gara besek. Besek itu makanan. Makanan kalau anak sekolah minggu itu kadang-kadang dulu ya. Itu pulang sekolah minggu diberikan
snack. Besek jadi besek mah apa ya? Snack. Bawa snack. Gara-gara snack dia pengen kenal Yesus. Dan gara-gara snack hari ini melayani Tuhan. Kok bisa? Ditarik Bapa. Tapi ada juga yang gak jadi. Tergantung responnya. Respon itu harus bertumbuh. Gak selesai sekali dulu. Tapi harus terus merespon. Sampai akhirnya yang saya maksud adalah respon yang benar. Baru dia bisa makin mencintai. Dan mengenal Tuhan secara mendalam. Unik Bapak Ibu. Cara Tuhan menarik orang kepada Yesus. Cara Bapa menarik orang kepada Yesus unik sekali. Kalau saya tanya masing-masing pasti ada kesaksian. Pasti. Bisa ikut Tuhan gimana ceritanya? Pasti punya kesaksian, pasti masing-masing pasti unik caranya. Pasti unik. Cara yang unik itu caranya Tuhan narik kita kepada Yesus. Karena tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku, kata Tuhan Yesus. Tetapi tidak mungkin orang datang kepada Bapa tanpa ditarik oleh Bapa. Tidak satupun orang datang kepada Yesus tanpa ditarik oleh Bapa. Luar biasa loh. Kita lihat Bapak Ibu pertanyaan puncaknya. Pertanyaan puncaknya adalah, kita baca kembali. Buka Alkitab kita ayat 15. Kita baca ya. 2-3. Lalu Yesus bertanya kepada mereka. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Nah, jawabannya jangan ikut-ikutan kata mereka. Kata mereka, Yohanes Pembaptis, Elia atau Yeremia, Bu, nggak boleh. Menurut kamu aku siapa? Dari 12 murid pasti semua kaget. Mereka belum merenungkan dengan baik. Tapi ada satu pernyataan yang luar biasa yang diucapkan oleh Petrus. Apa kata Petrus? Ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Petrus memberikan jawaban yang presisi, jawaban yang pas, jawaban yang tegas, jawaban yang penuh keyakinan. Dan jawabannya berbeda dari versi banyak orang. Ini jawaban yang belum pernah ada. Kalau orang berbicara tentang siapa Yesus, desas-desus tentang Yesus, ini baru satu-satunya yang mengucapkannya, yaitu Simon Petrus. Dengan tegas berkata, engkaulah Kristus, Anak Allah yang hidup. Yesus bukan sekedar guru, Yesus bukan sekedar nabi, tetapi Yesus adalah Kristus yang diurapi, Kristus, Mesias, yang diutus Bapa, yang diurapi. Ini adalah pengakuan iman yang luar biasa. Jadi Petrus bukan hanya menyebut Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan, tetapi juga Anak Allah yang hidup. The Son of God. The Son itu kalau kata the berarti cuman the only one, satu-satunya. Berikan tepuk tangan bagi pernyataan Petrus yang luar biasa. Pengakuan ini sangat penting. Karena Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Banyak orang tidak tahu Bapak Ibu. Gak tahu, gak dapet. Identitas Yesus, asal usul Yesus gak dapet, gak nangkep. Siapa Yesus, dari mana dia. Tapi Petrus bisa membuat pernyataan yang luar biasa ini. Pernyataan ini menunjukkan pengertian yang mendalam tentang siapa Yesus sebenarnya. Bukan hanya seorang guru dan nabi, tetapi anak Bapa di surga
anak Elohim Yahweh, yang memiliki tujuan atas kedatangannya, yaitu keselamatan dunia. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan? Tuhan Yesus menginginkan orang-orang mengalami perubahan setelah tahu siapa Yesus. Misalnya nih, istri saya orang apa Bapak Ibu? Batak. Karena udah tahu. Orang melihat istri saya berulang-ulang langsung menyapa, "Ora seda." Istri saya juga, istriku disangka orang Batak. Kalau saya nggak jelas. Tapi begitu orang mengenal istri saya, tahu dia bukan orang Batak. Wajahnya bisa. Bukan marsuhi-suhi, bukan bersegi, tapi wajahnya itu wajah orang Batak. Orang Batak wajahnya tuh kira-kira apa ya? Keras gitu ya, tegas. Matanya kan begitu. Dan pernah ada orang yang gak suka banget dengan istri saya. Gak suka. Tahu dari mana gak suka? Setelah dia kenal istri saya, ngobrol, baru bilang, terus terang ya, saya dulu gak suka banget sama ibu. Gak suka banget. Gak suka banget. Bisa begitu. Tetapi begitu sudah mengenal istri saya, pelan-pelan tuh. Pelan-pelan, tertariknya pelan-pelan. Mulai mengenal, ngobrol, dari ngobrolan ringan sampai obrolan berat. Sampai akhirnya dia mengetahui siapa istri saya ini. Dan dia pernah minta maaf. Saya minta maaf ya Bu, dulu saya gak suka banget sama ibu. Taunya dari situ sebetulnya. Awalnya gak tahu. Saya juga gak tahu saudara gak suka saya gak tahu. Saya gak tahu. Nanti mungkin suatu hari, mohon maaf ya Pak, dulu Bapak pernah khotbah. Sebel banget Bapak khotbahnya kelamaan, gue mau arisan. Tapi setelah itu kita nanti rekonsiliasi ya, nanti tahun-tahun mendatang. Nah saya mau cerita begini Bapak Ibu. Jadi banyak orang tidak mengetahui siapa Yesus. Tetapi ketika mengetahui Yesus adalah the Son of God, sikap hidupnya berubah. Saudara misalnya gini, kita sering ngobrol, ketemu. Saudara cuma taunya saya ini adalah gembala GSKI Rehoboth Bekasi. Ya saudara, aku menghormati saudara, saudara menghormati saya. Ya proporsional, kita biasa ngobrol. Saudara punya pandangan tentang saya, ya seperti yang saudara pikirkan. Tapi satu hari ketika saudara mengenal bahwa saya itu adalah orang terkaya di dunia, pandangan saudara berubah gak? Berubah. Bener, pasti berubah. Ngerti gak maksud saya? Awalnya kita pikir dia biasa-biasa, ternyata ada pemimpin perusahaan yang menempatkan anaknya, tapi gak boleh cerita-cerita. Kamu gak boleh ngomong. Ini pemimpin perusahaan punya anaknya tuh harus kerja di dapur. Karena ini perusahaan besar, restoran besar. Anaknya harus belajar di dapur. Itu karyawan yang lain suka mencibir gitu. Masak gitu gak bisa. Motong bawang aja gak tahu. Ngapain lo kerja di sini? Dimarah-marahin, disingkirin, gak dikasih kerjaan gitu. Ketika anak itu terus berusaha sampai akhirnya bisa masak. Jadi helper awalnya sampai bisa jadi chef. Saudara, begitu orang-orang tahu ternyata dia pemilik restoran ini. Berubah gak pola pikirnya? Oke. Berubah gak sikapnya? Berubah. Jadi Tuhan menginginkan orang-orang itu, ayo renungkan. Cari tahu siapa Yesus itu. Kenali siapa Yesus itu. Bukan apa kata orang, tapi apa kata kamu tentang aku. Cari tahu.
Dan ketika kita tahu bahwa Yesus adalah Mesias, Kristus, Anak Allah satu-satunya, sikap kita pasti berubah. Yang tadinya tidak menghormati, akan sangat menghormati Tuhan. Tadinya kita tidak takut dosa, tidak takut dengan Tuhan, kita lawan Tuhan. Mana ada Tuhan? Ku lawan Tuhan, ku tantangin Tuhan. Tapi ketika dia mengenal the Son of God, Messiah, Kristus, Yesus. Walaupun tidak terlihat, dia hormat banget kepada Tuhan. Dia hormat banget. Minggu lalu saya berkhotbah tentang spiritually tone deaf. Banyak orang yang tidak hormat Bapak Ibu. Ketika beribadah masih lipat kaki, goyang-goyang. Kebetulan lagi goyang-goyang kaki. Lagi penyembahan, dia begini. Makan permen karet. Terus ditiup gini. Saya gak marah Bapak Ibu. Saya gak boleh marah. Biarin. Karena apa? Kesimpulan saya seringkali begini. Memang dia belum mengalami Tuhan. Tapi dia datang saja sudah bagus. Dia ditarik Bapak. Biarin aja. Gak usah diusir. Doa saya supaya cepat-cepat dia mengalami Tuhan. Bukan dipanggil Tuhan, meninggal dong. Jangan dulu meninggal Tuhan. Tarik dulu. Jadi gak apa-apa. Kadang saya lihat begitu lagi penyembahan ada yang bercanda. Saya biarin. Ada loh. Pernah ya Bapak Ibu, satu kali pertemuan ada jemaat yang di jamaah Tuhan gitu kan. Lalu dia berteriak, gitu. Terus dia nangis-nangis. Nah yang gak ngerti ketawain. Ketawain yang nangis itu. Dia mengalami Tuhan, mengalami jamahan lawatan Tuhan. Tapi yang gak ngerti ketawain. Ngapain tuh kayak gitu? Dia gak ngerti. Dulu saya juga menghina orang-orang Pentakosta. Yang kalau nyanyi tepuk tangan. Saya bilang apa? Ngapain lo nyanyi tepuk tangan? Emang banyak nyamuk di gereja lu? Banyak nyamuk di rumahku. Makanya gerejanya bersih-bersih biar gak ada nyamuk. Nyanyi tepuk-tepuk tangan. Kayak anak kecil lu gitu. Nyanyi tuh mesti dewasa. Dewasa begini kan. Duduk pun gini. Mari kita berdiri. Nah gitu. Itu menyembah Tuhan. Dia gak ngerti. Menyembah Tuhan mesti dengan sukacita. Makanya lagu-lagu kita sukacita. Bapak Ibu pernah gak di Alkitab tahu bahwa menghadap raja itu gak boleh dengan cemberut. Makanya Esther menghadap raja mesti berhias. Gak boleh menghadap raja cemberut mukanya. Mutung gitu menghadap raja. Gak boleh loh. Orang menghadap raja mukanya wajahnya mutung. Gak boleh, gak boleh. Mati. Biarpun lagi sakit mesti sandiwara dia. Mesti. Menghadap raja mesti begitu. Beneran. Menghadap raja gak boleh mutung. Sekarang kita menghadap Tuhan kok mutung. Menghadap Tuhan dengan penuh sukacita. Iya kan? Gimana gak mutung Pak? Aku gak punya uang persembahan. Kalau gak ada tetaplah datang. Tuhan gak cari itu kok. Amin. Tapi kalau engkau diberkati, ya engkau belajar untuk mengembalikan milik Tuhan. Itu. Amin. Iya, kalau enggak apa-apa. Tetap datang. Makanya persembahan ini gak diedarkan kecuali minggu pertama. Janganlah datang di minggu pertama. Datangnya. Salah ya. Salah kalau begini. Enggak. Bukan begitu maksudnya. Tetaplah datang Bapak Ibu. Gak ada masalah itu. Makanya saya pilih nanti. Tolong kolektan itu yang wajahnya senyum. Yang kumisnya tebal terus garang. Jangan. Kumisnya tebal terus. Waktu lagi. Dia gini. Orang kan takut ya kan. Takut serem banget. Enggak Bapak Ibu ya. Enggak seperti itu. Kita pilih yang manis-manis ya. Yang enggak garang gitu. Nah minggu pertama itu khusus untuk sewa gedung kita. Dari kita untuk kita Bapak Ibu ya. Kembali kepada ketulusan kita masing-masing kok. Itu tidak dipaksa. Kita balik lagi Bapak Ibu. Supaya enggak jadi keluar dari topik ya. Karena begini Bapak Ibu ya. Jadi dengan kita mengakui Yesus Kristus
Itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Maka hidup kita harus mencerminkan pengakuan itu. Kalau kita mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, hidup kita harus mencerminkan pengakuan itu. Pasti dia takut Tuhan, dia menghormati Tuhan. Setelah itu pasti dalam ibadah gak mungkin cengengesan, gak mungkin. Dia pasti khidmat. Walaupun kita bertepuk tangan, kita bersuka cita, pasti khidmat. Kenapa? Beda dibandingkan dulu. Dulu saya menghina orang tepuk tangan, sekarang gak. Saya orang yang paling mungkin kenceng kali tepuk tangan, ya kan. Pak, pak, pak. Dulu gak mau bergerak, sekarang saya agak bergerak gitu. Seneng gitu. Senang muji Tuhan tuh enak. Menyembah Tuhan itu menyenangkan gitu. Apalagi kalau kena setrumnya Tuhan. Aduh, rasanya gak mau berhenti ya Pak Nenggolan ya. Maunya terus nyanyi. Nah itu yang mengalami Tuhan. Akhirnya perubahan perilaku kita nampak dari pengakuan itu. Kelihatan. Saya bisa jadi fanatik begini karena diseret Tuhan sekian tahun yang lalu sampai akhirnya terus dan modelnya jadi begini Bapak Ibu. Karena pengakuan Yesus adalah Tuhan itu mengubah aku. Jadi tarikan rokok saya terakhir. Cuma ini buat kita aja. Saya ingat itu di Stadion Utama Senayan. Dibawa teman saya ikut KKR Reinhard Bongke hari itu. Ini almarhum. Saya pakai sendal jepit, gak ada rencana. Aduh saya bilang. Jadi karena sayang nih. Teman saya naik terus kan. Udah. Ya. Gitu kan. Langsung naik ke tribun. Tapi itulah pengalaman kedua aku. Aku punya pengalaman yang pertama. Tapi hidupku masih setengah dunia, setengah setan. Enggak deh, setengah Tuhan, setengah setan. Bukan setengah dunia, enggak bener lah hidupnya masih. Dan itu tarik terakhir aku narik rokok tuh di situ. Persis di pintu gerbang Stadion Utama Senayan. Saya ingat itu. Masih pakai sendal jepit, masih anak muda. Sekarang juga masih muda. Saya mengalami Tuhan lagi di situ. Lebih dahsyat. Dan aku bertekad, karena Bongke bilang begini. Saudara yang mengalami Tuhan, kata-katanya tidak tepat seperti ini ya. Saya ceritakan ulang karena udah lupa kata-katanya. Kalau saudara tidak jaga hidup kudus, saudara mengalami Tuhan hari ini. Kalau kau tidak jaga hidup kudus, jaga hidup dengan hidup kudus maksudnya. Semua pengalaman ini akan hilang. Khususnya bahasa roh akan hilang gitu. Roh Kudus meninggalkan saudara. Saya bilang, saya gak mau. Gak mau Roh Kudus tinggalin aku. Gak mau. Maka sejak itu aku berusaha sungguh-sungguh. Berdoa, cari Tuhan mulai ke gereja Pentakosta. Nah itu. Karena aku di gerejaku dulu, aku gak dapet apa-apa. Udah beda. Waktu aku masuk. Udah beda. Gak ada yang ces-ces gitu loh. Tahu nyetrum, kalau orang jatuh cinta nyetrum kan ya. Pegangan tangan aja udah, nyetrum. Tahu gak sih nyetrum Bapak Ibu? Pegang listrik dulu ya, biar tahu nyetrum. Nggak ada keangkat hatiku tuh nggak keangkat untuk menyembah. Ya udah berulang-ulang. Mama udah bilang, kamu mesti ikut ini, kamu mesti ikut itu. Mak, aku udah ikutin, aku nggak dapat apa-apa Mak. Sampai akhirnya aku ke gereja itu. Setiap penyembahan, kadang-kadang aku ya malu-malu juga. Kadang aku malu-maluin. Jadi aku gak bisa kontrol. Jadi kalau udah saat penyembahan gitu, tiba-tiba tak gitu. Itu dari perut saya nih keluar gitu loh. Bahasa roh. Sampai saya gak bisa kontrol. Tapi lama-lama bisa, itu kan masih awal-awal ya. Sampai lama-lama bisa. Indahnya bukan main kalau ketemu Tuhan. Jadi pendapatku tentang Yesus, Mesias, Yesus Kristus anak Allah itu berubah. Sikapku jadi berubah kepadanya. Dulu aku masa bodoh, cuek. Setelah itu beda Bapak Ibu. Paham gak Bapak Ibu? Karena memang kalau kita membaca dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan.
tidak ada keselamatan di luar Yesus. Kita baca ya. Oke, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dan apa kata Tuhan Yesus setelah Petrus mengucapkan pernyataan yang hebat ini? Kita baca di ayat 17. Matius 16 ayat 17. Apa pernyataan Tuhan Yesus kepada Simon? Oke. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Bukan darimu, tapi Bapa-Ku yang menyatakan kepadamu dan engkau mengucapkannya itu." Dan pengakuan Petrus ini menjadi dasar dari gereja. Karena Yesus juga berkata, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya." Maksudnya apa? Dasar gereja maksudnya apa? Pengakuan Petrus itu. Pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Kristus. Dan gereja dibangun atas dasar ini. Jadi kalau gereja tidak mengakui Yesus adalah Kristus, Yesus adalah Mesias, itu bukan gereja. Katakan amin. Bapak Ibu kan pernah dengar ada istilah gereja setan. Ya kan? Dia pakai istilah gereja satanic church. Dia tidak mengakui Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Kristus yang diurapi. Itu bukan gereja. Kalau mengakui, itu gereja. Dan gereja bisa dihancurkan gedungnya, tapi pengakuan ini tidak bisa dihancurkan. Karena gereja yang sesungguhnya adalah saudara. Waktu saya masih sekolah minggu, pernah belajar nyanyi itu loh. Saya ulangi lagi ya. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Jadi orang-orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan, itulah gerejanya. Karena kalau gereja fisik bisa dihancurkan. Berapa lama sih kita ada di sini? Aku mati, meninggal, anakku mungkin kalau dia dipanggil Tuhan, ya ini contoh yang gampangnya jadi menggantikan aku. Kalau enggak, dia jadi pengusaha di Amerika. Kita nggak tahu kan ya. Terus gereja ini gimana? Ternyata gereja ini dirubah. Lokasi ini jadi jalan raya misalnya. Gereja kita ada? Nggak ada. Bisa diruntuhkan maksud saya. Dulu saya diajarin begini nih. Nah, masih ingat kayak gini nih. Gereja bukanlah gedungnya. Ini gedung gereja. Gini nih gedung gereja tuh. Ya kan? Kayak gereja nggak? Enggak ya? Gini. Nih. Gereja bukanlah gedungnya. Ini gedung nih. Dan bukan pula menaranya. Mana menaranya? Ini. Tuh. Bukalah pintunya. Pintunya dibuka. Krek. Lihat di dalamnya. Gereja adalah orang. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Gereja bisa diruntuhkan. Gedung gereja bisa dihancurkan. Tetapi anak Tuhan tidak bisa dilenyapkan. Iman percaya kita dibangun atas dasar pengakuan Petrus. Yesus adalah anak Allah, Sang Mesias, Yesus yang diurapi, dialah Kristus. Gereja dibangun atas dasar pengakuan Petrus ini. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak dapat menghancurkannya.
Allah mau tidak dapat menguasainya. Sebab saudara dan saya akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Meskipun kita mengalami kematian, kematian itu pasti, Pak. Sesaleh apapun kita hidup pasti mati. Tapi yang terpenting, aku mendirikan gerejaku. Dan di atas pengakuan Petrus, Allah mau tidak menguasainya. Dan setiap orang yang ditarik Bapak, nanti akan dibangkitkan. Bapak Ibu, kita akan dibangkitkan. Jadi kalau sekarang sedang ada masalah, pergumulan, kesusahan hidup, jalani saja. Sakit penyakit tidak disembuhkan, jalani saja. Saudara, aku kan mati, kita pasti mati. Yang sehat mati, yang sakit mati juga. Tapi kita akan dibangkitkan pada hari penghakiman nanti. Dan kita akan bersama-sama dengan Bapa dalam kemuliaannya. Oleh karena itu, kalau saudara mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, harusnya hidup saudara mencerminkan pengakuan saudara. Dimanapun saudara ada, akan memberikan penghormatan yang tertinggi bagi Sang Mesias. Memberikan pengagungan yang terbaik bagi Sang Mesias. Hidup bagi Tuhan. Kita angkat bersama pujian. Jika mengaku Yesus Tuhan, kepentingannya atas segalanya, semua untuk kerajaannya, semua untuk kerajaannya. ini aku Amin. akan pergi. Kau tak beli dengan harga lunas terbayar. Ku tak berhak atas hidupku. Yesuslah Tuhan dan Rajaku. Dan musik pelan-pelan. Bapak Ibu, pujian ini menuntun kita untuk benar-benar kita berpikir, renungkan, apakah kita mengakui Yesus adalah Tuhan dan Raja. Karena Yesus adalah Kristus, dialah yang diurapi, dia Raja, dan dialah Tuhan. Adakah saudara mau menyerahkan hidup sepenuhnya bagi Tuhan? Ketika kita menyadari dan mengakui, harusnya hidup kita itu berpadanan dengan pengakuan kita ini. Kalau kita mengakui Yesus adalah Tuhan yang sudah membeli kita dengan bayar, dibayar dengan nyawanya, lunas, terbayar lunas, kita gak berhak lagi atas hidup kita. Tapi kalau kita masih berhak atas hidup kita, berhak atas segala kesenangan-kesenangan dunia, berarti kita hidup kita belum berpadanan dengan pengakuan itu. Berarti pengakuan kita nol. Kalau kita sungguh-sungguh menyadari, coba renungkan, dan kita berkata, benar Tuhan Yesus, Engkaulah Sang Mesias, Engkaulah Kristus. Aku serahkan hidupku bagimu. Aku tidak memperhitungkan apapun, bahkan nyawa sekalipun ku serahkan. Gak lagi memikirkan kesenangan dunia, tinggalkan demi menghormati Kristus. Pasti sikap hidup kita beda. Kalau dulu kita tidak menghargai Kristus, begitu kita mengakui pengakuan ini, pengakuan itu disertai dengan bukti. Karena itu, buktikan kepada Tuhan sesuai dengan pernyataan Yesus adalah Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Rela ku mengabdi dan melayani dengan segenap hatiku dan nyawaku. Aku hargai demi menuntut
Biar Ibu Sandra saja menyanyikan pujian ini. Bapak Ibu, izinkan Tuhan berbicara kepada saudara pribadi lepas pribadi. Aku meminta Tuhan yang berbicara kepada Bapak Ibu pribadi lepas pribadi. Haleluya. Jadikan Tuhan Yesus pusat kehidupan saudara. Kiranya hidup saudara sesuai dengan pengakuan iman saudara, di mana saudara mengabdi sepenuhnya dan melayani Tuhan Yesus. Pengakuan Yesus sebagai Kristus harusnya mempengaruhi cara hidup kita. Jika kita mengakui Yesus sebagai Kristus, seharusnya hidup kita mencerminkan pengakuan kita itu. Yang melayani Tuhan, jikalau kau masih melayani karena sesuatu, dengan pengakuan ini harusnya rubah sikapmu. Melayani bukan karena sesuatu, tetapi wujud pengabdian kepada Tuhan untuk mengembalikan segala kebaikan dan kemurahan hati Bapa atas kita, dan pengorbanan Kristus di kayu salib. Setiap kita harusnya seperti itu, bersama-sama rela mengabdi. Setiap kita mengabdi dan melayani kepada Tuhan Yesus. Jangan perhitungkan apapun, waktu, tenaga, uangmu. Tunaikan panggilanmu, penuhi. Sekali lagi katakan, rela mengabdi dan melayani dengan segenap hati. Demi menunaikan dan ku selesaikan tugasku. Bapa di dalam surga, aku berhenti berbicara. Kiranya kebenaran-Mu yang hebat ini, yang menuntut kami mencerminkan sikap yang benar terhadap pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Kristus, Yesus adalah Mesias. Kami wujudkan dalam hidup kami, bukan hanya kata-kata. Patrikan kebenaran-Mu di hati kami. Tarik kami terus ya Bapa, agar kami makin mengenal Putra Tunggal-Mu dan dapat mencontoh hidup Tuhan Yesus yang mengasihi Bapa dengan segenap jiwanya. Terima kasih Bapa, patrikan firman-Mu di hati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.